Di 80% itu asumsi air buangan yang dihasilkan dari keseluruhan air bersihnya. Iya. Jadi air bersihnya misal 100%, air buangannya 80%-nya gitu lah. Makanya kayak gitu. 20% masuk ke tanah macam-macam lah. Jadi yang diasumsikan 80% dari air bersih itu air buangannya yang dihasilkan. Dapat tambahan dari pipa servis. Itu hitungnya dari yang sini, pipa induk yang sebelah sini itu ditambahin sama hasil dari pipa servis yang ditambah ini. Yang ada tambahan ini yang barusan masuk. Kenapa kayak gitu? Soalnya biar yang kedepannya itu besar dan muat untuk dua-duanya itu. Air pertambahan dari yang sebelah sini sama hasilnya sebelah sini. Gitu. Boleh diulang nggak, Mbak? Gimana ya? Jadi gini. Jadi gini. Par. Aduh. Pipa ini maksudnya kan ngalir ke sana. Ya, itu yang pipa primer berarti kan yang lurus ke sana ya, Mas? Ya. Maaf tangan kiri. Semua nih. Ya. Berarti di situ manhole kan? Ya. Nah, ini pertemuan ini tuh kan ada air dari sini sama sini loh. Ya, paham. Tambah. Di Excel-nya gimana, Mbak? Oh, Excel ya. Ya. Boleh berarti. Oh, enak ning ngarep nih. Ning mburi ngangong. Ning ngarep ning kene gitu. Excelnya buat yang B5 ke P7 yang sebelah sini. Loh, hilang. Petanya hilang. Ini servis yang sebelumnya kan ada servis sebelumnya kan dapat itu 173. Nah, itu kan dia air buangannya masuk ke induk. Itu ditambahin di yang udah masuk ke induknya. Nah, itu dapat terus tambahan di Nggak paham. ini tuh lihat. Nah, jadi kalau yang sebelumnya di yang sekunder yang di servis sebelumnya kan dia nggak ada rumus plusnya kan. Nah, ini ketambahan plus dari debit sekunder dari servis. Oh, makanya warna ya yang merah itu loh yang Ya. B15. Coba kalau yang nggak ada tambahnya berarti langsung dikali 0,8 aja. Nah, ini dapat dari sebelumnya kan sana sama. Dan ini di sini udah semua ditambah ini sampai akhir sampai di IPAL. Terus dibagi sama total jumlah penduduk yang kalian dapat dari BPS dikali 100%. Nanti kalian dapat efisiensi pelayanan dari tahun yang ya dari terakhir. Tahun terakhir Proyek, kontrak perencanaan, dari proyek sekalian. Aman kan buat hitung efisiensi pelayanannya? Insya Allah. Jadi ini kita nunggu dulu, kita masuk ke pembebanan. Nah, buat pembebanan itu nanti buat ininya diganti induk. Perhitungannya masih sama kurang lebih, gambarannya masih sama kayak sebelumnya kurang lebih. Karena kita masih menghitung dari manhole ke manhole lainnya. Itu gimana cara ngitungnya? Pertama ini misal servis ya, servis 1.
masukin ke sini. Terus jumlah penduduknya ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kalau panjang pipa tuh dari digitnya ya, Mbak? Ya dari perhitungan ini, dari peta ini. Iya. Ini ya dari A1 ke A2 nanti dihitung tuh jaraknya berapa. Terus jumlah penduduknya dapat dari sini. Nah, jumlah penduduknya dapat dari sini ya. Dari total jumlah penduduk itu dimasukkan ke kolom jumlah penduduk. Terus buat nyari Q rata-ratanya itu juga masih ngambil dari apa tuh sheet Sarpras. Pakainya yang ini pakai QR, Q rata-rata. QR. Terus kan ini masih liter per detik, diganti satuannya jadi meter kubik per detik dibagi sama 1000. Buat cara nyari F-peak-nya itu ini pakai rumus debit. Nah nanti pakai rumus ini buat nyari faktor puncaknya. Metode debit ini 5 dibagi P per 1000. Itu jumlah penduduk dikali pangkat setengah. Ya sorry 0,2. Oke aman ya buat F-nya. Terus buat nyari Q-peak-nya, Q-peak itu debit puncak ya. Mencari debit puncak, Q rata-rata dengan satuan meter kubik per detik dikali sama faktor puncaknya, itu nanti dapat debit puncak. Ini diganti satuan liter per detik ya. Mbak. Mbak. Mau bertanya faktor puncak tuh maksudnya? Jadi ketika kayak kalian tahu ada jam puncak, Ada. kayak misalnya orang-orang masih sibuk pagi-pagi pada mandi semuanya, Oh. dan itu dinamain jam puncak. Oh. Dan pada saat itu kan penggunaan air kan pasti tinggi kan, nah itu dinamain debit puncak. Karena pada saat itu air mengalir dengan volume atau debit tertinggi. Itu dapatnya dari mana, Mbak? Jadi Faktor puncaknya. Itu tadi dihitung pakai rumus metode debit tadi. Oh, yang itu. Ya. Oh. Ada yang mau foto ini nggak? Metode debitnya ini. Ini ya nanti ya makanya ya. Oke, kita lanjut lagi ke ini tadi udah kubik, terus masuk ke faktor minimal. Ya faktor minimal itu rata-rata rentangnya ada 0,3 sampai 0,5. Di sini kita sepakatin aja 0,3. Ya pokoknya pakai yang paling minimum ya, diusahain pakai yang minimum dulu untuk faktor minimum. Faktor minimum itu kayak debit air yang akan mengalir dengan jumlah terkecil gitu loh. Selain tadi kan kalau di puncak itu ketika debit air tinggi-tingginya di jam puncak. Nah ini ketika orang-orang lagi nggak pakai air, gampangannya kayak gitu gampangannya. Di sini meter kubik per detik sama kayak sebelumnya, pakainya tinggal debit rata-rata dikali sama faktor minimum, terus dapat dalam satuan meter kubik per detik dikonversi jadi satuan liter per detik. Ini buat pembebanan. Udah aman buat pembebanan? Insyaallah. Ada yang mau ditanyain nggak? ini aja deh. Oh, ini. Intinya tadi kan kalau di kita kan baru misal coba di ini deh, di peta aja deh. Kalian kan tadi pakai ini ya, masih ditambahnya itu pas di akhir ya. Nah itu salah ya teman-teman ya. Kita mau klarif kalau nanti penambahannya itu setiap manhole. Jadi paling ujung ke ujung itu setiap kita bagi misal nih. Balik lagi deh ke Sarpras ini. Ini A1, A2 ya misal ya. Aku asumsikan Q1 ya. Oke, berarti nanti A2 ke A3 itu Q2 masuknya debit ya plus Q1. Ngerti gak? Jadi pertambahannya smooth. Dia naik terus. Diameternya naik terus ya. Jadi terakumulasi. Oke. Berarti yang 0,50 ditambah 0,19 itu ya, Mas? Iya, benar. 18. Jadi nanti mungkin teman-teman tambahin di satu sheet. Itu namanya Q akumulasi.
Jadi setiap percabangan manhole itu terakumulasi dari sebelumnya. Oke? Paham nggak maksud tuh? Berarti tambah satu baris. Iya. Nanti di sekunder pun, di servis kan kalian ngitung lagi ya. Maksudnya kalian induk oke nih. Akumulasi gitu ya di induknya. Di servisnya juga jangan sampai lupa, servis tuh per stepnya itu diakumulasi juga. Nah nanti akumulasi dari servis ke pertemuan induk itu baru ditambah. Jadi akumulasi servis plus akumulasi induk. Paham nggak? Ada bingung nggak? Kalau tadi di akhir gini aja, stepnya gini aja. Kalau kalian tadi di akhir penjumlahnya, di sini setiap manhole itu dijumlahin ke sebelumnya, ngerti nggak? Jadi akumulasi debit sebelumnya. Kan istilahnya kalau pipa nih teman-teman ngalir nih. Ini manhole 1, ini manhole 2 nih. Otomatis debit ini masuk dari sini dong. Ya sih. Nah, kan prinsipnya itu aja. Jadi setiap aliran manhole yang datang itu berasal dari sebelumnya. Makanya dijumlahin terus. Berarti kalau Q3 berarti apa? Q3 berarti Q3-nya plus akumulasi Q2 plus Q1. Ya. Oke. Kan tapi kan di Q2 itu kan udah Q2 tambah Q1 kan. Berarti di Q3 tetap ditambahin dari Q1 juga. Enggak dong. Enggak, Q2 kan aja. udah ada Q2 doang. Akumulasi Q2 plus Q1. Aman semuanya? Kalau yang berarti gitu terus ya Mbak, ditambah terus. Ya. Termasuk kalau ada belokan. Kalau misalnya ada 3 gini nih. Ini ya ada kayak gini. Ini kan sekunder nih. Servis. Ini servis. Terus ini hidupnya. Ya. Itu berarti di sini, di manhole sini itu nanti ada pertambahan dari sini sama Dari atas. Ya. Gitu. Iya. Benar kayak gitu. Tapi kalau digampangnya lagi kalian gimana hitungnya? Dan di sini aja yang ditambahin akumulasinya. Nah, ini kan yang ini dapat dari sini nih. Buat manhole yang terakhir di sini, itu nanti tambahnya di sini. Enggak. Ini hijau, ada manhole kan satu di sini. Ya. Ini ada manhole lagi di sini. Ya. Di sini juga ada manhole. Nah, Ya. yang ditambahin itu yang sebelah sini. Terus yang tengah berarti enggak? Yang merah Jadi cuma yang ditambah ganti itu yang dari atas manhole servis. sini ke sini. Ya. Jadi yang bukan dari sini ke sini, tapi di sini. Itu kayak opsi lain aja. Kalau kalian mau nambahin dari sini ke sini, tambah ini sama ini juga nggak apa-apa. Memang sebaiknya seperti itu. Cuma untuk mempermudah nih. Saya nih kalau misal merah sini ke sini, berarti kan dia titik terakhirnya di sini kan. Iya. Jadi gini, makanya satu aja. Sepakatan ya, makanya yang ini sama ini ditambahnya yang di sini, ini sama yang di sini ya. Paham nggak? Perhitungan manhole yang di sini. Iya. Itu akumulasi dari sini ke sini sama sini ke sini. Iya. Iya. Fix ya. Oke, deal. Udah aman buat pembebanan. Buat sarkas. Akumulasi. Itu nanti akan lanjut terus sampai ke IPAL. Jadi ini emang panjang banget. Ntar debitnya harusnya gedenya di IPAL ya. Jangan sampai IPAL-nya video kecil ya. Itu nggak akan mungkin. Gak mungkin. Nunggu ada yang bos. Nah ini satu. Nah ini manhole itu dong. Ini S nya. Ini kan ini. Ini S kan. Ya kan? Misal ini induk satu. Terus kita ada percabangan nih di induk dua. Ya. Berarti kan masukin kolomnya di Excelnya ada SB ke I2 sama ada I1 Ke I2. I3. I2 dulu. juga I1 ke I2. Iya. Tapi kemungkinan besar I1 dan I2 itu adanya di awal-awal sebelum perhitungan ini. Oh ya, ya. Saya jauh gitu. Ya. Kan? Jadi buat perhitungannya nanti ini kan dapet nih hasilnya kesini nih. Misal debitnya 1,3 ya. 1,3 deh. Q-nya 1,3 mg per S.
Tapi kan yang cuman bilangnya lebih gampang kira-kira dihitung juga. di sini karena perumpamaan tuh pakai kayak gini. Jadi kalau kayak gini nanti hitungan I2 ke I3 itu akan dilakukan dengan penambahan ini sama penambahan ini. Ya. Ya. Gitu. Berarti yang di tengah enggak, yang di I2, manhole I2. Yang I2 ini jadi titik awal. Iya, jadi titik awal sebelum nanti naik gitu loh. Oh enggak. Gitu. Jadi ini Ya. 2,5 ya. Bongkok. Kayak gitu. Oh, berarti sekarang ngitungnya di akhir aja ya, Mbak? Iya dia. Kalau kesannya I1 I3. Ya, kalau case-nya kayak gitu. Iya, I1 I3 berarti kan Mas. Berarti ngitungnya di Plusnya penambahan. I3. Jadi gini, ini case untuk ketika kalian udah terlanjur Belokan. hitung ini sama ini dua di awal. Iya. Kalau kalian nggak ngitung di awal ya udah. Ya nanti tinggal tambahnya di sini. Umumnya Jadi di ini, dua. ini kan biasanya sebelum ini nih, sebelum ini. Jadi harus ketemu Excel dulu sih biar paham. Di sini ada si S, SA. Ini untuk blok layanan A. Ya. Ya kan biasanya kalau perhitungan di Excel itu kan kalian nggak habis dulu nih. SA, SA1, SA2, SA3 nih misalnya SA5 nih. SA5. Kalian kan berhitungin si A-nya dulu sampai habis. Baru nanti dimasukin si induk paling dekat. Betul nggak? Ya. Nah, terus habis itu kalian kan akan masuk ke perhitungan B. Ya. Di sini pasti agak terlupakan kan? Ya. Nah, kalau case-nya kayak gitu, kalian hitungnya pakai ini. Ya. Paham nggak? Paham. Sampai di akhir. Nah, tapi kalau misal kalian hitungnya SA5 ini sampai stop di pelayanan A, kalian stop dulu nih. Stop dulu ya. Baru kalian nanti baru masuk ke SD. Ya. Terus primernya nanti di akhir. Itu baru ditambahinnya yang di sini I1, perhitungan I1 I2-nya. I2-nya. Itu 1,3 ya. Itu 1,3 tuh dapat dari SA5, Mbak. Ya, perhitungan ini tambah ini. 1,5. Kalau gede capek. Pada nanti bingung kan. Bentar ya guys, bentar. Jadi memang yang benar ini SA ya. Ini satu. Jadi memang yang benar makanya perhitungannya udah ini aja. Jadi perhitungan ini nanti satu ke I2 ini kan kalian blok layanan A hitung dulu sampai habis sampai dia masuk ke induk. Nah, terus kalian hitung nih blok layanan dia masuk induk. Ya. Nah, buat induk ke induk 2 sampai 3 itu nanti pertambahan dari perhitungan ini 2 sama yang ini udah tadi. Ya. Ya. Ya, paham. Clear, clear. Mbak jangan dia pesen. Cheese. Terasa di enggak mudon kayak yo suwe king koneng yo.